Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek mata kuliah web programming 2 yang berjudul Pendaftaran Mahasiswa Baru tahun 2021. Nama saya Sylvia Islamiyati. Saya Sarada Mayati Esra. Saya Vina Kalisani. Saya Syifania Samaru Azara. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Vina Mulisani. Di sini saya akan menjelaskan file-file apa saja yang terdapat dalam web project yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, untuk tools yang kami butuhkan untuk membuat web ini, yang pertama ada browsernya. Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox, kemudian XAMPP-nya. Jangan lupa sebelum membuat webnya, kita harus aktifkan dulu XAMPP-nya, yaitu yang harus kita aktifkan adalah Apache dan MySQL-nya. Kemudian file yang harus kita download adalah CodeIgniter. Nah, CodeIgniter ini kami menggunakan versi 3, kemudian kami membutuhkan juga web native-nya yang SBadmin 2. Kemudian untuk text editornya kami menggunakan Sublime Text, dan untuk tool tambahannya kami menggunakan Bootstrap 4 dan Font Awesome. Nah, Font Awesome ini untuk gambar dari icon-icon yang ada di dalam web kami. Seperti biasa, jika kita menggunakan CodeIgniter dalam pembuatan web, pertama-tama kita masuk dulu ke folder config, lalu kita buka file autoload.php, kemudian kita cari library, kita isi array-nya dengan database, email, session, dan form validation. Kemudian kita cari juga helper, lalu isi dengan URL, file, security, dan pendaftaran. Setelah dari folder autoload, kita pindah ke folder config. Di folder config, kita masukkan base URL-nya menjadi localhost/pendaftaran. Kemudian untuk index.php yang ada di sini ini kita hapus, lalu kita buat script rewrite-nya di luar folder application, yaitu ini dengan nama .htaccess. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dapat kita dapatkan dari user guide yang terdapat dalam CodeIgniter. Kemudian setelah dari autoload, kita ke database. Database ini untuk mengkoneksikan database yang berada di phpMyAdmin dengan web yang sedang kita buat. Nah, di sini username-nya kita isi dengan root dan database-nya kita isi dengan pendaftaran. Selanjutnya untuk file routes.php. Nah, di sini pada awalnya di sini ada tulisan welcome, lalu kita ubah menjadi out. Kemudian untuk membuat form login-nya, kita membutuhkan beberapa file baru yang harus dibuat. Pertama-tama kita buat dulu controller-nya. Nah, controller ini digunakan untuk menyatukan beberapa file dari view dan dari model, atau juga bisa menyatukan beberapa file dari view untuk bisa ditampilkan di web browser kalian. Di sini kita buat dulu controller out.php, yang mana di sini isinya ada construct ini digunakan untuk menampilkan form validation. Nah, form validation ini merupakan pesan yang berisi seperti email belum diisi, email tidak benar, dan password belum diisi. Kemudian untuk login, public functionnya ada index, dan private functionnya ada underscore login. Kemudian untuk tampilannya di sini ada view, di folder view yang mana terdapat alt header yang ada di folder template, kemudian login yang ada di folder out, dan out footer yang ada di folder template. Untuk membuat tampilan login, kita mengambil dari file SBadmin 2, yaitu login.html. Nah, file ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian ini kita pindahkan, membuat file baru dengan nama outheader, dan bagian ini sebagai file yang ada di login.php yang disimpan di folder out. Kemudian yang ini dipindahkan dengan file baru yang diberi nama dengan outfooter, sehingga tampilannya nanti akan seperti ini. Ini untuk loginnya, dan kemudian untuk di template-nya ada outfooter, yaitu ini, dan header-nya ini. Selanjutnya untuk membuat form registrasi ini, kita harus membuat file baru di views folder out dengan nama registrasi.php. Nah, registrasi.php ini kita dapatkan dari file yang terdapat pada SBadmin 2 yang namanya register.html. Nah, karena bagian header dan bagian footernya sama dengan file login, jadi kita nggak usah bikin lagi out
header dan outputernya. Kita copy saja nanti dari bagian sini sampai akhir, sampai sini. Lalu kita pindahkan ke file baru dan kita beri nama registrasi, kemudian sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita buat akun baru dengan nama Susanti, emailnya susanti@gmail.com dengan password 1234. Lalu konfirmasi passwordnya di sini diulangi password 1234, kemudian daftar akun. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa selamat, akunmu sudah terdaftar. Kita coba masuk ya, susanti@gmail.com. Kita masuk sebagai pendaftar di sini. Nah, ketika masuk, nantinya kita akan langsung ke halaman user, di mana halaman user ini akan menampilkan profil saya. Nah, di halaman user ini ada pilihan profil saya, edit profile, kemudian data diri, data orang tua, jurusan, input, dan logout. Logout ini ada dua pilihan, ada di sini, di mana di sini akan langsung keluar dari akun. Kemudian ada dari sini, ada pilihan di sini, di mana di sini memilih logout. Dari sini akan keluar notifikasi yakin mau keluar. Jika mau keluar, pilih logout. Jika kamu ingin keluar, kita cancel dulu. Nah, di profil saya ini tampilannya seperti ini. Kemudian di edit profile, tampilannya ini akan seperti ini. Nah, karena belum diganti fotonya, jadi belum ada fotonya di sini. Kemudian untuk tampilan halaman user profil saya dan edit profil ini, kita membutuhkan beberapa file baru. Di sini ada file user.php yang kita simpan di folder controller, kemudian index.php yang kita simpan di folder user, dan ada edit.php yang kita simpan di folder user juga. Nah, index ini bersamaan dengan file footer, header, sidebar, dan toolbar. Ini didapatkan dari file blank.html dari file di sbadmin 2. Lalu kita ubah, kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu ada 4 bagian di template yang terdiri dari header, sidebar, toolbar, dan footer, dan di user ada index. Nah, di controller user ini ada public function index, kemudian ada juga public function edit. Selanjutnya di sini ini merupakan tampilan dari sidebarnya. Jadi di sini itu ada judulnya, itu pendaftaran mahasiswa baru 2021 dengan menu user, dan sub menunya ada profil saya, edit profile, data diri, data orang tua, jurusan, input nilai, dan logout. Nah, untuk profil saya dan edit profile karena sudah ada di halaman user juga sudah diterangkan, jadi di halaman admin nanti tidak usah diterangkan lagi karena codingannya pun masih tetap sama. Kemudian di sini kita coba untuk mengubah nama dan foto profilnya. Nah, di sini email kita gunakan read only agar tidak bisa diubah. Untuk nama lengkapnya kita coba ubah menjadi Susi Susanti. Dulu kita upload fotonya, kita random saja fotonya apa saja foto saya. Nah, nanti ada tulisannya di sini, lalu kita klik edit, kita tunggu, dan tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini ada pesannya dari form validationnya, profil berhasil diubah. Perkenalkan, saya Sarada Maiti Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan bagian formulir pendaftaran pada pendaftaran calon mahasiswa baru. Nah, saya akan jelaskan pada bagian data diri, data orang tua, jurusan, dan nilai. Juga saya akan menjelaskan bagian logout. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Sublime. Saya akan menjelaskan user.php terlebih dahulu. Ini merupakan script form validation. Apa itu public function? Public function digunakan untuk memberikan akses web purti yang fungsinya telah ditetapkan yang dapat diakses dari mana saja. Kemudian di sini ada sdisk. Sdisk adalah variabel khusus dalam OOP PHP yang digunakan sebagai penunjuk pada objek ketika mengaksesnya dari dalam class. Nah, di sini ada public function untuk diri.
Ini form validation pada data diri. Nah, di sini jika formulir tidak diisi, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Sama dengan yang lainnya, formulir harus diisi dengan lengkap. Ini merupakan file pemanggilnya. Sini ada header, sidebar, topbar, footer yang tersimpan pada template, dan ini ada file diri yang tersimpan pada user. Nah, ini inputannya. Kemudian di sini ada public function orto. Jika tidak diisi, maka akan muncul nama ayah harus diisi dan lain sebagainya. Pada bagian orto ini memiliki dua bagian, yaitu ayah dan ibu. Pemanggilnya pun sama, dan tentu di sini ada file ortonya. Ini inputannya. Kemudian di sini ada public function jurusan. Jurusan pertama yaitu pilihan utama kita, dan jurusan kedua merupakan jurusan cadangan jika kita tidak diterima dalam jurusan yang pertama. Pemanggilnya pun sama, yaitu ada jurusan PHP. Dan di sini ada informasi datamu sudah diupdate, yaitu jika kita mengganti data kita atau mengubah jurusan yang kita pilih, akan muncul datamu sudah diupdate. Dan yang terakhir di sini ada public function nilai. Ini hanya ada 6 nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6, dan ini pemanggilnya sama dengan yang tadi, dan tentunya ada nilai .php yang tersimpan pada user, dan ini inputannya. Kemudian saya akan menjelaskan database-nya dulu. Kita buka PHP MyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama pendaftaran. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang telah dibuat. Saya akan menjelaskan bagian diri, jurusan, nilai, dan ortu. Saya akan membuka tabel diri. Nah, di sini sudah ada isi dari tabel karena sudah ada satu user yang terdaftar dengan nama Hana. Di sini ada informasi lengkapnya. Kemudian kita pada tabel jurusan. Nah, di sini juga sama, sudah terisi dengan nomor ID 2, jurusan pertamanya SI, jurusan keduanya K. Kemudian ke tabel nilai. Di sini juga sudah ada nilai yang masuk dengan ID 1, nilainya dari semester 1 sampai semester 6 70 semua, dan yang terakhir tabel ortu. Nah, sama di sini juga telah terisi. Ini data orang tua yang telah didaftarkan oleh pendaftar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada scriptnya atau codingannya pada diri.php. Saya akan sedikit menjelaskan bagian ini. Nah, di sini ada div class. Div itu berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tik-tik agar menjadi suatu grup. Sering juga dipakai untuk mendefinisikan ID atau class dari CSS. Nah, ini seperti ini ya. Contohnya div ini sampai sini merupakan elemen yang membuat grup pada diri.php. Sini ada H1 digunakan untuk judul utama, ada HR untuk memisahkan paragraf satu dengan lainnya berdasarkan pengelompokan topik masing-masing. Di sini ada form untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna, ada keterangan script atau folder. Kemudian di sini ada label, berfungsi untuk membuat sebuah label untuk sebuah elemen input. Nah, di sini ada input digunakan untuk menginput teks. Kemudian di sini ada file set, berfungsi untuk mengelompokkan beberapa elemen yang terdapat dalam sebuah form. Di sini ada legend yang berfungsi untuk membuat sebuah caption untuk sebuah elemen. File set, figure atau details. Jadi ini terhubung ya, file set dan legend. Nah, kemudian di sini ada text area, digunakan untuk membuat sebuah kontrol input multibaris atau text area. Dan yang terakhir ada button, berfungsi untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik. Nah, ini merupakan keluaran pada web atau tampilan web. Nanti yang muncul pada web itu seperti ini. Nah, seperti ini nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada button, merupakan tombol untuk menyimpan informasi yang telah diisi tadi. Kemudian kita ke jurusan.php. Nah, tadi ini sudah dijelaskan ya, hanya saja yang ini slide belum dijelaskan, saya akan jelaskan. Ini digunakan untuk menginput sebuah daftar drop-down, dan di sini option untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down. Jadi pada jurusan ini nanti akan menampilkan pilihan, ada ilmu komputer, sistem informasi akuntansi. Nanti akan saya lihatkan langsung pada webnya. Nah, di sini juga sama. Yang ini jurusan 1, yang ini jurusan 2. Nah, di sini ada button lagi untuk menyimpan informasi atau pilihan yang telah tadi kita pilih. Kemudian kita ke nilai.php. Nah, ini juga sama ya. Tadi udah dijelaskan. Nah, di sini ada P. P itu untuk membuat paragraf. Nah, ini paragraf yang akan dikeluarkan nanti pada web. Masukkan nilai rata-rata semester. Nah, di sini sistemnya diisi manual ya, sama kayak data diri. Sini juga
ada lagi. Kemudian kita lanjut ke orto.php. Nah, di sini juga sama ya, kayak data diri dan juga nilai. Di sini fungsinya kayak di diri.php, nilai.php. Fungsinya yaitu mengisi secara manual, tidak seperti jurusan yang diberi pilihan atau option. Nah, di sini terbagi dua ya. Ada ayah dan ada data untuk ibu. Pengisiannya pun sama, manual. Di sini juga ada option untuk memilih pendidikan dari SD sampai S3. Juga ada option pemilihan penghasilan per bulan. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi, option pendidikan dan ada option penghasilan. Kemudian kita buka webnya. Sebelumnya sudah didaftarkan oleh teman saya akunnya, jadi kita tinggal langsung login. Nah, ini sudah masuk halamannya. Nah, ini tampilannya. Saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu, data diri. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung isi secara manual. Kalau yang ini kita pilih tanggalnya dan tahunnya sesuai tahun lahir kita. Ini tinggal diklik. Alamatnya isi secara manual. Ini juga sama semuanya. Lalu nanti kita klik simpan. Kemudian kita lihat formulir data orang tua. Nah, di sini juga sama kayak tadi ya, kayak data diri. Nah, yang berbeda di sini, ini option, fungsi option tadi. Nah, ini ada data ayah, ini data ibu. Ini juga sama isinya. Jadi jika sudah diisi, kita simpan. Kemudian kita ke jurusan. Nah, di sini fungsi option juga. Nah, kita pilih. Kita contohkan ya, yang ini satu. Misalkan kita pilih jurusan pertamanya sistem informasi, jurusan keduanya sistem informasi akuntansi. Kita simpan. Nah, datamu sudah diupdate, berarti data sudah tersimpan. Kemudian kita ke input nilai. Ini diisi secara manual ya. Jadi kalau sudah, kita langsung simpan saja. Nah, kita lihat tadi kan kita sudah mengisi jurusan pada tabel jurusan, kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya jurusan yang tadi kita pilih, tandanya data telah tersimpan. Kemudian kita ke logout. Di sini ada public function logout. Nah, di sini sessionnya yaitu email dan role ID. Nanti saat telah ditekan tombol logout akan muncul tulisan seperti ini, kamu sudah keluar. Biasanya logout gak hanya di auto.php ya. Nah, biasanya ada juga di sini file sidebar. Jadi dia untuk logoutnya merupakan tombol logout. Dari sini nanti akan nyambung ke out, lalu akan menampilkan ini kamu sudah keluar. Kita coba keluar. Nah, ini yang ada pada sidebar. Kita logout. Nah, ini yang tadi ada di out.php, kamu sudah keluar. Perkenalkan, nama saya Syifa Niasa Muazzarah. Di sini saya akan mempresentasikan bagian ketiga dari pembuatan web pendaftaran mahasiswa baru 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman admin. Halaman admin merupakan halaman yang hanya dikhususkan untuk user yang memiliki hak akses admin. Halaman admin akan muncul setelah memasukkan email dan password pada halaman login. Kemudian klik masuk, maka akan ke halaman homepage admin. Kita coba memasukkan email admin dan passwordnya.
kemudian klik masuk. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dashboard. Yang pertama yaitu jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar adalah jumlah mahasiswa baru yang telah melakukan prosedur pendaftaran, maka akan ditampilkan di halaman dashboard ini. Kemudian ada jumlah admin. Jumlah admin adalah jumlah admin yang telah login ke web pendaftaran mahasiswa baru sebagai admin. Dan di sini ada data user. Data user merupakan data mahasiswa baru yang sudah melakukan pendaftaran dan disimpan di database dan ditampilkan di halaman dashboard admin. Pada tampilan dashboard ini, kita sudah memberikan perintah di aplikasi Sublime Text. Kita buka Sublime-nya, kita buka file, open file, kita menyimpannya di application, kemudian views di folder admin, kemudian index open. Ini merupakan perintah dari dashboard admin. Di sini ada perintah itu untuk jumlah pendaftar, kemudian di sini ada perintah untuk jumlah admin, dan di sini ada perintah untuk data user. Selanjutnya di dalam tampilan admin, di sini kita ada menu role. Di dalam role di sini ada role dan action. Dalam role di sini ada administrator dan member. Jika diklik akses pada administrator, maka administrator hanya bisa mengakses menu. Kemudian jika akses member diklik, maka member hanya bisa mengakses user. Tampilan role ini kita sudah membuat perintahnya di Sublime. Kita buka file, open file. Di folder admin di sini ada role, open. Nah, ini merupakan perintah dari role. Di sini ada perintah jika terjadi error maka akan muncul pesan. Ini untuk tampilannya. Kemudian kita buka file role access, open file, kemudian kita buka role access. Role access ini, role access. Kemudian kita lihat perintahnya di sini. Ini jika terjadi error, kemudian ini tampilannya. Selanjutnya dalam halaman admin yaitu ada menu manajemen. Fungsinya yaitu ketika admin ingin membuat menu baru dan menghapus menu yang sudah ada. Jika admin akan membuat menu baru, maka klik tambah menu baru dan membuat nama yaitu misalkan coba, kemudian tambah, maka akan muncul menu baru yaitu coba. Jika admin ingin menghapusnya, yaitu klik hapus, kemudian apakah kamu yakin? Klik OK. Maka menu sudah dihapus. Pada tampilan halaman menu manajemen ini, kita sudah membuat perintah di Sublime yaitu di file views, folder menu yaitu index.php. Ini merupakan perintah dari menu manajemen. Di sini ada perintah error, kemudian judul, kemudian ini ada tabel, dan ini for each. Kemudian di sini ada modal yaitu untuk menambah menu baru menggunakan fungsi ini. Kita buka controller menu, open, kemudian di sini merupakan controller dari menu manajemen.
Selanjutnya di halaman admin yaitu ada menu manajemen. Fungsinya yaitu jika admin akan menambahkan menu baru di site. Jika admin akan menambahkan submenu baru, maka klik tambah submenu baru, kemudian akan menampilkan seperti ini. Di sini ada judul submenu, yaitu judul apa yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu select menu. Di select menu yaitu ada admin, user, dan menu. Select menu maksudnya yaitu admin akan menampilkan menunya untuk siapa. Misalkan admin akan menampilkan menunya hanya user. Selanjutnya yaitu URL, merupakan tempat di mana menu itu disimpan. Selanjutnya icon submenu, fungsinya yaitu menambahkan icon untuk submenu baru. Contohnya di sini kita mengambil dari One Awesome. Nah, di sini kita klik icon. Kita akan membuat menu baru. Misalkan coba menunya admin, kemudian URL-nya admin, terus kita copy sini, kemudian tambah, maka akan ada pemberitahuan yaitu menu baru sudah ditambahkan. Coba tampilan tambah submenu ini, kita sudah membuat perintah di Sublime. Kita buka file, open file views, terus dari menu kita buka submenu, open seperti ini. Submenu manajemen, form validation, judul, di sini ada tabnya for each. Dan ini fungsi untuk menampilkan tambah submenu. Kemudian di controller menu, di sini juga ada controller submenu ini. Kemudian kita buka model untuk submenu, aplikasi model, menu model. Ini merupakan model submenu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Islamiati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menu pada admin.php. Yang saya akan bahas yaitu mengenai public function data diri mahasiswa, data diri orang tua, jurusan, dan nilai. Yang pertama yaitu public function data diri mahasiswa. Di sini ada template header, sidebar, subbar, admin data diri mahasiswa, dan template footer. Lalu ada public function data diri orang tua. Sama seperti pada data diri mahasiswa, terdapat template header, sidebar, subbar, admin data diri orang tua, dan template footer. Lalu di sini public function jurusan, terdapat template header, sidebar, subbar, jurusan, dan template footer. Setelah itu yang terakhir ada template nilai, yang terdapat template header, sidebar, subbar, nilai, dan footer. Saya akan memperlihatkan data diri mahasiswa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, NISN, nik, asal sekolah, agama, dan tahun lulus. Pada data diri orang tua yaitu ada data diri orang tua, ayah dan ibu. Terdapat nama ayah dan nama ibu, nik, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Selanjutnya yaitu jurusan. Di sini terdapat dua jurusan. Yang pertama jurusan 1 sistem informasi, yang kedua ilmu komputer. Dan yang terakhir yaitu nilai. Nilai dari semester 1 sampai semester 6. Selanjutnya kita bisa melihat tampilan webnya seperti ini.
Ini tampilan pada data diri mahasiswa. Lalu data diri orang tua. Lalu jurusan 1 sistem informasi, jurusan 2 ilmu komputer. Dan yang terakhir nilai semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini nilainya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.